Nama saya Muhammad Ferdi dengan NIM 11.120, 120, 120, 120. Nama saya Noval Aziz Sayaf dengan NIM 11.120, 120, 142. Perkenalkan, nama saya Gita Fasi Mahdi dengan NIM 11.120, 130, 324. Perkenalkan, nama saya Agatha Marella dengan NIM 11.120, 130, 238. Perkenalkan, nama saya Muhammad Regi Fernanda dengan NIM 11.120, 130, 328. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidik Akrianto dengan NIM 11.120, 120, 150. Pasar modal mempunyai peran yang penting bagi perekonomian suatu negara karena sektor ini menjalankan beberapa fungsi di dalamnya. Berkaitan dengan konteks pembicaraan pada kesempatan kali ini, fungsi pasar modal mengindikasikan betapa pentingnya manfaat pasar modal bagi perekonomian suatu negara yang merujuk pada nilai tambah atau keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku pasar modal. Selain memiliki banyak manfaat, pasar modal juga memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan sektor lainnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai manfaat dari pasar modal, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi dari pasar modal. Yang pertama adalah fungsi ekonomi. Artinya, pasar modal mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang kelebihan dana dan juga pihak yang membutuhkan dana, di mana pihak yang kelebihan dana diharapkan dapat menginvestasikannya dengan harapan memperoleh return dan emiten dapat menggunakan dana tersebut untuk tujuan investasi tanpa menunggu dana operasional dari perusahaan. Dan yang kedua adalah fungsi keuangan. Artinya pasar modal dianggap memberikan kesempatan atau peluang kepada pemilik dana untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan karakteristik investasi yang mereka pilih. Dan sini saya akan lanjutkan terkait dengan manfaat dari pasar modal itu sendiri. Yang ketiga terkait dengan fungsi saving, di mana nanti pasar modal sebagai sarana untuk menyimpan uang yang akan dialihkan menjadi surat berharga terhadap suatu perusahaan, di mana nantinya hal tersebut menciptakan keuntungan bagi pemiliknya itu sendiri, di mana tidak terjadi depresiasi dari uang itu sendiri. Terus selanjutnya adalah terkait dengan fungsi kekayaan, di mana nantinya masyarakat akan memiliki kekayaan dengan melakukan investasi di berbagai instrumen yang ada di dalam pasar modal itu sendiri, yang tidak mengalami depresiasi seperti halnya yang terjadi di dalam rumah. Selanjutnya adalah fungsi dalam likuiditas, di mana nanti instrumen dalam pasar modal biasanya akan lebih mudah untuk dicairkan menjadi uang, sehingga nantinya masyarakat yang memiliki instrumen di dalam pasar modal tidak kesulitan dalam mencairkan uang untuk nantinya dikembangkan dalam dunia usahanya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sebagai fungsi pinjaman, di mana nanti pasar modal sebagai sarana sumber pinjaman bagi nanti pemerintah maupun perusahaan swasta untuk bagaimana mereka bisa melakukan pengembangan terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan dalam ranah sektor swasta. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama adalah perkembangan nilai investasi akan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada kenaikan harga saham yang mencapai capital gain. Kemudian yang kedua, pemegang saham mendapatkan dividen, sementara pemegang obligasi akan memperoleh bunga tetap atau bunga yang mengambang. Kemudian, pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham, sedang pemegang obligasi akan mendapatkan hak suara dalam rapat umum pemegang saham apabila diadakan. Kemudian yang terakhir, instrumen investasi dapat diganti dengan mudah untuk mengurangi risiko pada beberapa instrumen. Di sini saya akan menjelaskan terkait manfaat pasar modal bagi emiten dan bagi pemerintah. Untuk yang pertama, manfaat pasar modal bagi emiten. Perlu kita ketahui sebelumnya emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan emiten untuk menjual efeknya kepada masyarakat sesuai tata cara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun manfaat pasar modal bagi emiten adalah yang pertama, dana yang dihimpun dapat berjumlah besar dan saat pasar perdana selesai, dana tersebut dapat diterima sekaligus. Untuk yang kedua, tingkat solvabilitas yang tinggi dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketiga, ketergantungan emiten pada bank berkurang. Dan yang keempat, arus kas yang dihasilkan dari penjualan saham biasanya melebihi nilai nominal perusahaan. Dan yang terakhir, tidak ada batasan waktu penggunaan dana yang terkumpul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait manfaat pasar modal bagi pemerintah. Untuk yang pertama, mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Yang kedua, mendorong peningkatan investasi. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja yang baru. Dari keberadaan pasar modal ini, umumnya akan meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Di sini saya akan melanjutkan mengenai manfaat pasar modal bagi pemerintah, yaitu mengurangi debt service ratio atau DSR dan juga mengurangi beban anggaran yang harus ditanggung oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Dengan adanya pasar modal sendiri ini, maka kegiatan bisnis lembaga perbankan maupun lembaga bukan bank akan bertambah apabila mereka mengambil posisi di pasar modal seperti menjadi underwriter, menjadi guarantor, menjadi trustee, perantara perdagangan efek, dan juga posisi lainnya. Dengan demikian, maka hal tersebut dapat mewujudkan sasaran pembangunan nasional, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan adanya pasar modal ini, maka kekhawatiran mengenai investasi yang bersifat monopoli juga dapat dihindari. Yang selanjutnya adalah manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang, di mana lembaga penunjang ini merupakan lembaga yang membantu kelancaran dalam sektor pasar modal yang memiliki tugas serta fungsi untuk memberikan pelayanan kepada pegawai dan juga masyarakat umum. Pasar modal sendiri tidaklah luput dari peran lembaga penunjang, di mana perkembangan pasar modal ini mengakibatkan dorongan yang menimbulkan semakin bervariasinya lembaga penunjang dan juga semakin tingginya tingkat likuiditas efek. Lembaga penunjang juga semakin menjadi lebih profesional dalam memberikan layanan yang sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing dan juga sebagai pengatur harga di bursa paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar modal. Yang pertama adalah membeli prospek. Dalam hal ini, setiap orang maupun setiap perusahaan dapat secara bebas dan memberi hak untuk membeli prospek dalam bentuk apapun, seperti saham, obligasi, maupun surat berharga yang lainnya. Lalu yang kedua adalah harapan laba tinggi dengan resiko yang tinggi pula. Di sini, konsumen harus siap dengan segala resiko atas kerugian yang nantinya bakal terjadi, karena sifat dari pasar modal tersebut terbentuk dari lingkungan maupun faktor-faktor yang lain, seperti ekonomi maupun faktor-faktor yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah mengandalkan informasi. Konsumen di sini dituntut untuk mencari informasi dari suatu emiten yang telah menerbitkan surat berharga di dalam pasar modal itu sendiri. Lalu yang keempat adalah mengutamakan kemampuan analisis. Di sini setiap orang maupun setiap perusahaan harus menganalisis terlebih dahulu sifat dari sebuah surat berharga yang telah diterbitkan oleh suatu emiten, sehingga target atau keuntungan yang dia telah tentukan dapat terpenuhi. Lalu yang kelima adalah adanya unsur spekulasi. Karena sifat tentatif dari suatu surat berharga yang ada di dalam pasar modal, terutama di saham, tentu hubungannya erat dengan adanya sifat spekulasi ini.